Ketika kakek pergi ke gunung, dia melihat seekor musang kuning sedang melencingi patung Dewa Yama. Kaget, dia langsung mengeluarkan pedang kayunya dan mendekat untuk menegurnya. Tapi musang itu tidak berhenti, malah menyerang kakek. Melihat itu, kakek langsung melayunkan pedangnya dan membunuh musang tersebut. Dia membawa pulang musang itu dan memasaknya menjadi sup. Ibuku, yang kekurangan gizi, berhasil melahirkanku setelah meminum sup itu. Tapi aku lahir dalam keadaan meninggal. Melihat itu, wajah kakek menjadi sangat muram. Dia menatap tajam ke arah gunung. Jangan sentuh cucuku, tunggu aku kembali. Dia meninggalkan rumah dengan tergesa-gesa. 3 malam kemudian, kakek kembali dengan tubuh berlumuran darah dan berkata aku bisa diselamatkan. Tapi malam itu juga, desa kami diserang tikus. Aku secara ajaib hidup kembali. Tapi orang tuaku meninggal malam itu. Sejak hari itu, tidak ada hewan liar di sekitar desa kami. Bahkan tikus pun jarang terlihat. Ku pernah bertanya pada kakek, tapi dia bilang makanan di gunung sedikit. Jadi wajar kalau hewannya juga sedikit. Setiap tahun, aku dan kakek pergi ke gunung untuk berziarah ke makam orang tuaku. Tapi kakek tidak pernah mengizinkanku bersujud. Dia bilang aku dilahirkan dengan takdir Yama. Jika aku bersujud pada orang lain, orang itu bisa celaka. Bahkan seluruh keluarganya, awalnya aku tidak percaya. Sampai suatu musim panas saat aku berumur 8 tahun. Sore itu, aku dan beberapa teman sedang bermain lumpur di bawah pohon. Kami membuat mangkuk dari lumpur. Kenhu, temanku, kalah dan tidak mau mengakuinya. Dia malah menginjak mangkuk lumpurnya. Aku marah, lalu mencakar wajah Erhu. Dia menangis kesakitan, dan bilang akan mengadu pada ayahnya. Asian, ayah Erhu sangat protektif. Dia pasti akan memukulmu. Larilah. Zuzi menarik bajuku dan menyuruhku pulang. Aku sedang asyik bermain, jadi aku tidak mau. Aku melambaikan tangan dan menyuruh mereka untuk tidak takut. Benar saja, tidak lama kemudian, ayah Erhu datang membawa tongkat, dan berjalan marah ke arah kami. Tanpa bicara, dia langsung menjambak kera bajuku, dan mengangkatku seperti anak ayam. Jadi kau anak sialan itu, yang menyebabkan kematian orang tuamu sejak lahir. Anak kurang ajar, tidak punya sopan santun, akan ku hajar kau. Aku ditampar hingga sudut mulutku berdarah. Tapi aku hanya menatap tajam ayah Erhu. Aku tidak menangis atau lari. Untungnya Zuzi cepat tanggap. Dia bereaksi dengan cepat. Dia segera berlari pulang dan memberitahu ibunya. Ibu Zuzi sedang mengupas jagung di halaman. Mendengar itu, dia menyuruh Zuzi memanggil kakekku di ladang. Sementara itu, dia berlari ke arahku. Ketika dia sampai, wajahku sudah babak belur dipukuli ayah Erhu. Punggung dan lenganku yang kecil penuh luka. Ibu Zuzi mendorong ayah Erhu. Ayah Erhu, bicaralah baik-baik. Jangan lampiaskan amarahmu pada anak-anak. Kata ipar ketiga, bukannya aku tidak menghormatimu, tapi bocah sialan ini memukul anakku. Sambil berkata begitu, ia menendangku beberapa kali lagi. Saat itu, beberapa pria desa yang baru pulang dari ladang melihat ayah Erhu memukulku, dan mulai mencelanya. Melihat opini publik berbalik melawannya, ayah Erhu berhenti memukulku. Ia hanya memintaku untuk meminta maaf padanya. Aku sudah dipukuli hingga tak bisa berdiri, tapi aku tetap menolak. Mendengar itu, ayah Erhu menarikku, dan memaksaku berlutut untuk bersujud padanya 3 kali. Hentikan. Saat itu, kakek datang setelah mendengar kabar tersebut. Ia berteriak marah. Ayah Erhu ketakutan, dan segera melepaskanku. Dengan wajah pucat, ia mundur 2 langkah. Kakek cepat-cepat menghampiriku, dan menatap ayah Erhu dengan tatapan penuh arti. Lalu ia membawaku pulang. Sesampainya di rumah, aku bertanya pada kakek mengapa ayah Erhu memukulku. Dan dia tidak berani berkata apa-apa. Sambil mengobati lukaku dengan hati-hati, kakek berkata, untuk apa meladeni orang mati? Aku bingung. Ayah Erhu masih hidup. Mengapa kakek menyebutnya orang mati? Tapi aku tidak berani bertanya. Setelah kejadian itu, aku harus istirahat di rumah untuk beberapa waktu. Aku hanya bisa memulihkan diri di rumah. Sementara itu, kakek setiap hari memaksaku menghafal buku-buku yang sulit dipahami. Suatu hari, Zuzi datang mengunjungiku, dan berkata bahwa ayah Erhu jatuh ke parit kemarin dan meninggal. Katanya, tubuhnya tidak terluka sedikit pun, dan ia masih tersenyum. Mendengar perkataan Zuzi, bulu kudukku berdiri. Ku teringat perkataan kakek malam itu. Setelah mendengar kabar kematian ayah Erhu, aku kehilangan semangat untuk belajar. Aku menunggu kakek pulang. Hingga malam tiba, kakek baru pulang dari ladang sambil membawa cangkul di baunya, dan melon kesukaanku di tangannya. Begitu kakek sampai di rumah, aku langsung berlari menghampirinya, dan memberitahunya tentang kematian ayah Erhu. Tapi sepertinya dia tidak mendengar. Ia mengambil penggaris dan melon lalu masuk ke ruang tamu. Masuk dan hafalkan pelajaranmu. Dengan perasaan cemas, aku masuk ke ruang tamu. Kakek duduk di kursi, dan menatapku dengan serius. Kematian ayah Erhu bukanlah kecelakaan. Dalam 7 hari, seluruh keluarganya akan mati. Mendengar perkataan kakek, pikiranku kosong. Kakek menyuruhku menghafal, tapi aku tidak bisa. Namun kali ini, kakek tidak memukul tanganku dengan penggaris. Malah, ia memotong melon dan memberikannya padaku. Aku makan melon yang dingin itu, sambil cemberut, tapi hatiku tidak senang. Kakek sepertinya tahu apa yang kupikirkan.
Dia menghela nafas dan mengelus kepalaku. Keluarga Erhu sudah ada di buku kehidupan dan kematian Raja Yama. Jika kau ingin menyelamatkan mereka, itu sama saja dengan secara sukarela terlibat dalam sebab akibat. Kau harus membayar harga yang cukup besar. Mendengar kata-kata kakek, aku termenung. Jika aku mampu, aku tentu tidak ingin keluarga Erhu mati semua. Tapi jika aku harus membayar harga, itu mungkin akan mengancam nyawa aku dan kakek. Aku segera membuat keputusan. Aku tidak mau, kakek, kita jangan selamatkan mereka. Setelah mendengar itu, kakek mengelus kepalaku. Anak baik, kita harus menyelamatkan mereka, karena kita adalah praktisi Tao. Setelah mengatakan itu, dia pergi dari ruang tamu dengan tangan di belakang punggungnya. Saat hampir keluar pintu, dia berhenti. Kakek akan pergi jauh hari ini. Kau harus tinggal di rumah. Jangan pergi kemanapun. Ayah Erhu semasa hidupnya berpikiran sempit. Setelah mati, dadanya penuh dengan dendam. Besok malam, saat jiwanya kembali pada hari ke-7, dia pasti akan menyakiti orang. Di dekat rumah kita ada formasi 5 petir yang kakek buat. Dia tidak berani melewati batasnya. Tapi keluarganya sendiri, jika tidak ada yang membantu. Pada malam ke-7, mereka pasti akan mengalami nasib buruk. Jika kau ingin menyelamatkan keluarga Erhu, besok malam kau harus menjaga jenazah. Mendengar kata-kata kakek, wajahku pucat pasi ketakutan. Kakek, aku tidak mau pergi. Aku takut. Kakek menatapku dan tertawa kecil. Di dunia ini hanya hantu kecil yang takut pada Raja Yama. Ana ada Raja Yama takut pada hantu kecil. Meskipun begitu, menghadapi ketakutan yang tidak diketahui, bagaimana mungkin aku, seorang anak kecil, tidak takut? Ingat, jika lewat tengah malam ini, belum ada orang dari keluarga Erhu yang datang meminta. Itu tandanya takdir mereka telah berakhir. Jika keluarganya datang untuk meminta bantuan kakek, beritahu mereka bahwa besok malam kau akan menggantikan kakek. Tapi kau harus digotong masuk. Akhirnya, kakek mendekat ke telingaku dan memberitahuku 8 kata, dan dengan serius menyuruhku mengingatnya. Kakek belum lama pergi, pintu rumahku diketuk. Meskipun hatiku berdebar, aku tetap turun dari tempat tidur untuk membuka pintu. Saat pintu baru saja dibuka, sebuah sosok bergegas masuk dengan panik. Di mana Paman Peng? Paman Peng, tolong aku. Aku kenal orang ini. Namanya Sang Gao. Dia adik kandung ayah Erhu. Usianya baru 20-an tahun. Dia orang yang keras kepala. Aku tidak menjawabnya. Aku membiarkannya mencari di dalam rumah. Aku pergi bermain sendiri. Dia mencari di ruang tamu, kamar tidur, lalu di dapur dan koridor. Bahkan toilet pun tidak terlewatkan. Hei, bocah bodoh, kakekmu mana? Kakekmu pergi kemana? Ada urusan penting dengan kakekmu. Kakekku bilang dia ada urusan penting dan pergi keluar. Pergi sejak pagi tadi. Sang Gao langsung panik mendengarnya. Dia memegang bahuku dan bertanya dengan keras kemana kakekku pergi. Tangannya seperti jepitan besi. Aku kesakitan karena cengkeramannya. Aku menjerit, mendengar jeritanku. Sang Gao melepaskan tangannya. Dia mondar-mandir di halaman seperti cacing kepanasan. Sambil menggosok-gosokkan tangannya. Jangan panik, meskipun kakekku tidak di rumah. Beliau meninggalkan pesan sebelum pergi. Mata Sang Gao berbinar, seolah-olah menemukan secercah harapan. Pesan apa? Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku mengambil bangku kecil dari ruang tamu. Tenang dulu, ceritakan dulu apa urusanmu mencari kakekku. Sang Gao menghela nafas, lalu duduk. Dia mulai bercerita tentang kejadian aneh yang menimpa keluarga kakaknya beberapa hari ini. Ternyata, sehari setelah ayah Erhu memukulku, lengannya terasa sakit. Akhirnya, karena tak tahan lagi, dia pergi ke klinik. Dokter memberinya obat pereda nyeri, dan menyarankannya untuk beristirahat beberapa hari. Jika memungkinkan, pergilah ke kota untuk menemui dokter spesialis. Tapi saat itu sedang musim panen. Setelah minum obat pereda nyeri, dan minum sedikit alkohol, dia kembali bekerja di ladang. Saat matahari terbenam, ayah Erhu tiba-tiba melempar sabitnya ke tanah, dan duduk menangis seperti orang gila. Sambil menangis, dia bilang malaikat maut datang menjemputnya. Lalu dia berlari pulang seperti orang kesurupan, dan menghilang dengan sepedanya. Keluarga Erhu mencarinya semalaman. Akhirnya, mereka menemukan mayat ayah Erhu, diselopkan jalan tanah di ujung timur desa. Awalnya, saat mayat ayah Erhu baru dibawa ke ruang tamu, anjing peliharaan keluarga mereka tiba-tiba menggonggong dengan gelisah ke arah sudut halaman yang kosong. Namun tak lama kemudian, anjing itu mengibaskan ekornya seperti melihat tuannya. Dengan gembira, tak sampai 2 menit kemudian, anjing tua yang telah dipelihara keluarga itu selama bertahun-tahun tiba-tiba roboh. Keluarga Erhu mulai merasa ada yang tidak beres. Firasat buruk, yang lebih mengerikan. Malam itu mayat ayah Erhu menghilang. Saat ditemukan kembali, mayatnya tergeletak di rerumputan liar. Wajahnya penuh bulu, dan ada darah segar di mulutnya. Semua orang ketakutan dan tak berani bergerak. Akhirnya, Sang Gao yang paling berani membawa pulang mayat kakaknya. Setelah kejadian itu, kakek Erhu meminta para pria di keluarganya untuk berjaga secara bergiliran di samping jenazah ayah Erhu, agar mayatnya tidak hilang lagi. Namun, tak ada yang berani berjaga sendirian di ruang duka. Jadi mereka sepakat untuk bermain mahjong bersama semalam suntuk. Tapi mereka bekerja di siang hari, dan main mahjong di malam hari.
hanya dalam 3 atau 4 hari. Beberapa orang tidak tahan dan berhenti datang. Sang Gao menjaga jenazah selama beberapa malam tanpa masalah. Lalu meminta teman-temannya untuk membantunya mengerjakan pekerjaan di ladang. Dia akan menjaga jenazah sendirian. Tapi hal-hal tidak berjalan sesuai rencananya. Setelah tenang selama beberapa hari, rumah Erhu mengalami kejadian aneh tadi malam. Setelah gelap tadi malam, dia samar-samar mendengar suara mengunyah yang aneh. Berasal dari dalam kamar. Dia pikir itu hanya tikus yang berkelahi. Dan tidak terlalu peduli. Tapi kemudian suara aneh itu semakin keras. Sehingga dia tidak bisa tidur. Ketika dia menajamkan telinganya dan mencoba menentukan arah suara itu, ternyata suara itu berasal dari peti mati kakaknya di belakangnya. Dia terkejut dan langsung duduk. Rasa kantuknya hilang sebagian besar. Dia melihat sepotong daging mentah berdarah dan berbulu tergeletak begitu saja di lantai. Sepertinya ada bekas gigitan di atasnya. Sang Gao merinding ketakutan. Punggungnya terasa dingin. Entah sejak kapan. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Tiba-tiba, terdengar suara aneh dari dalam peti mati. Suara itu seperti binatang buas yang menggerogoti tengkorak. Dia gemetar ketakutan. Saat itu dia ingin sekali kabur. Tapi dia takut membangunkan sesuatu di dalam peti mati. Dan mengejarnya untuk membunuhnya. San, suara itu berasal dari dalam peti mati. Itu adalah kakak Sang Gao yang sudah meninggal. Ayah Erhu mendengar suara kakaknya dari belakang. Jantung Sang Gao berdebar kencang. Dia tidak berani menoleh atau menjawab. San, kau sudah kaya dari berbisnis. Kau bahkan tidak menjawab panggilan kakakmu. Suara dingin Ayah Erhu terdengar dari belakang Sang Gao. Dengan nada sedikit mencela, kaki Sang Gao gemetar ketakutan. Tidak, Kak, katakan saja apa keinginan terakhirmu. San selalu menurutimu sejak kecil. Tiba-tiba terdengar suara robekan dari belakang. Sepertinya sesuatu telah robek menjadi dua. Sang Gao gemetar seluruh tubuhnya. Giginya gemeletup. Sebuah kaki anjing berdarah disodorkan ke arah Sang Gao. Dengan tangan gemetar, dia mengambil kaki anjing itu. Lalu dia mendengar suara mengunyah tulang yang keras dari belakang. Sang Gao tidak tahan lagi dan mulai muntah hebat. Bahkan makanan semalamnya keluar. Bau makanan basi memenuhi udara. San, kakak paling benci orang yang menyia-nyiakan makanan. Karena kau tidak mau makan apa yang kakak berikan, maka kakak akan memakanmu. Sang Gao meronta-ronta sekuat tenaga. Tapi dia mulai merasa sesak napas. Dalam kepanikan, dia meraih kaki anjing yang baru digigitnya setengah, dan memukulkannya ke kepala kakaknya. Ketika Sang Gao sadar kembali, dia mendapati dirinya terbaring di dalam peti mati kakaknya. Dia lari terbirit-birit meninggalkan rumah. Masih ketakutan, dia tiba-tiba teringat desas-desus yang beredar 2 hari lalu di desa. Tentang kakekku yang menolong Paman Suanzi, yang bertemu hantu, di tengah malam. Dia merasa seperti menemukan secercah harapan, dan datang ke rumahku untuk meminta tolong kakekku. Hei, bocah, ceritaku sudah selesai. Apa sebenarnya pesan yang ditinggalkan kakekmu? Kalau kau berani mempermainkanku. Melihat tingkah Sang Gao, aku tak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dalam hati. Benar-benar seperti pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kakekku berkata sebelum pergi, jika keluargamu ingin selamat, kalian harus menyiapkan kursi kebesaran dan membawaku ke rumahmu. Sebelum tengah malam ini, HMPH, omong kosong, kursi kebesaran dengan 4 orang pembawa itu untuk menggotong dewa. Kau, anak kecil yang belum 10 tahun. Apa kemampuanmu untuk menikmati perlakuan seperti itu? Aku mundur selangkah, dan membungkuk mempersilakannya. Jika kau tidak mau, silakan pergi dari rumahku.